Wisata terbengkalai. Halo semuanya, apa kabar? Makasih banyak yang udah ngeklik video ini dan selamat datang di channel Diva Misteri, di mana kita bisa sharing-sharing dan ngebahas hal-hal berbau misteri. Kali ini ditemani sama gue, Putu. Dan gue Mona. Sebelum ngobrol lebih jauh, gue mau ngingetin kalian buat nge-subscribe channel ini. Dan jangan lupa klik tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan buat kalian yang pingin sharing, berbagi pengalaman, atau mau kasih kritik dan saran, juga bisa banget kirim email ke divatheseries2015@gmail.com. Guys, selama pandemi ini kegiatan kita benar-benar terbatas. Kalau nggak penting banget, biasanya kita nggak akan keluar rumah. Bahkan banyak kegiatan yang dilakukan secara online, seperti sekolah, kerja, belanja, dan masih banyak kegiatan lain. Meski bosen, tapi kita nggak punya pilihan lain nih, demi bisa ngendaliin penyebaran virus COVID-19. Sedihnya itu banyak banget sektor yang merugi gara-gara adanya pandemi. Salah satunya adalah wisata. Bayangin aja, wisata di Indonesia itu beragam dan banyak banget, dan sebelumnya nggak pernah sepi. Apalagi pas masa-masa libur sekolah itu, pasti pengunjungnya berjubel banget. Tapi saat pandemi, boro-boro ada pengunjung ya. Bahkan tempat wisatanya malah terbengkalai, karena nggak ada pengunjungnya sama sekali. Misalnya Jungle Land di Sentul, Bukit Puji Ningrum Tasikmalaya, dan masih banyak lagi. Ngomongin soal wisata terbengkalai nih guys, emang masa pandemi ini banyak banget tempat wisata yang gak beroperasi. Tapi ada yang sebaliknya nih. Ada beberapa tempat yang terbengkalai dan gak terawat, tapi justru jadi daya tarik para wisatawan. Salah satunya adalah Rumah Hantu Darmo di Surabaya. Sekarang kalian coba lihat video ini. Rumah Hantu Darmo itu adalah rumah yang terbengkalai guys. Saking lamanya nggak ditempati, rumah itu sampai rusak parah. Bahkan ditumbuhi banyak banget tanaman-tanaman liar yang makin menguatkan kesar angker. Dan cerita yang beredar dari mulut ke mulut, katanya rumah mewah tersebut nggak lagi dihuni karena semua keluarga yang tinggal di sana meninggal. Suatu hari, keluarga Darmo ini melakukan perjalanan menggunakan kapal laut. Tapi kapal tersebut mengalami kecelakaan dan akhirnya tenggelam. Konon, kapal tersebut juga belum ditemukan sampai sekarang. Banyak rumor yang mengatakan jika kekayaan yang dimiliki oleh keluarga ini adalah hasil pesugihan guys. Dan suatu kali, mereka merasa ingin menghentikan pesugihan itu. Mereka nggak lagi memberikan tumbal. Masyarakat Surabaya juga banyak yang percaya jika meninggalnya keluarga ini karena kemarahan makhluk gaib, karena mereka nggak lagi memberikan tumbal. Setelah meninggalnya satu keluarga itu, katanya rumah itu masih dihuni sama seorang pembantu dan babysitter. Tapi 2 orang perempuan itu meninggal setelah dihabisi orang nggak dikenal. Sampai beberapa saat rumah itu akhirnya kosong nggak berpenghuni. Pada tahun 1997, rumah mewah Darmo yang gak berpenghuni itu ludes terbakar dan hanya tersisa puing-puingnya saja. Sejak saat itu, Rumah Hantu Darmo pun dikenal angker. Bukan cuma di kalangan masyarakat Kota Pahlawan aja guys, tapi di seluruh Indonesia. Konon katanya, rumah tersebut sering ada penampakan perempuan dengan pakaian putih layu. Kondisi menyeramkan itu yang justru narik perhatian orang guys. Tahu sendirilah ya, hal seram itu seperti tantangan tersendiri bagi sebagian besar orang.
Gak heran kalau rumah hantu Darmo ini sering dikunjungi sama orang-orang yang pengen berwisata uji nyali. Ngebahas soal wisata uji nyali, ada satu cerita nih yang datang dari salah seorang yang pernah lihat penampakan di rumah hantu Darmo. Jadi ceritanya, seorang pemuda bernama Gun dan juga 3 orang temannya penasaran dengan rumor yang beredar di masyarakat tentang rumah Darmo. Akhirnya mereka pun datangi rumah Darmo. Mereka sengaja memilih tengah malam biar sekalian uji nyali. Mereka sampai di lokasi tepat pukul 11 malam. Tapi sampai di depan rumah hantu Darmo, nyali mereka malah ciut. Gak ada seorang pun yang berani masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa saat, semua akhirnya memutuskan untuk mengurungkan niatnya buat uji nyali. Di dalam mobil, Gun dan teman-temannya masih merasa ketakutan. Gun pun memutuskan untuk segera menyalakan mobil dan pergi dari sana. Belum juga masuk guys, tapi para mas-masnya itu sudah lihat penampakan sosok astral di sekitar rumah hantu Darmo. Gak cuma di depan rumah, karena di dalam rumah pun ada sosok perempuan dengan rambut panjang sedang melambai-lambai. Ngeri banget ya guys. Buat kalian yang pengen iseng dengan uji nyali kayak gitu, gue saranin gak usah. Beneran gak usah. Karena menurut gue, keberadaan makhluk gaib itu bukan buat dijadikan iseng-isengan. Iya betul guys, masih bagus kalau cuma lihat penampakan doang. Lah kalau sampai kesambet, kesurupan sampai sawan, itu beneran di luar kendali kita. Ngomongin soal kesurupan nih, gue jadi ingat pernah baca cerita Tante Diah Permatasari yang sempat kesurupan saat syuting film berjudul Malam Suro di Rumah Darmo. Jadi saking angkernya, Rumah Darmo juga pernah diangkat jadi film guys. Filmnya sendiri rilis tahun 2014 lalu. Meski film itu bukan film horor pertama yang dibintangi oleh Tante Diah, tapi beliau mengaku pas syuting film Malam Suro di Rumah Darmo paling merinding. Meski gak sadar saat kesurupan, tapi Tante Diah bilang jika para kru melihat sendiri saat Tante Diah tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan, kemudian mengeluarkan kata-kata seperti minta tolong. Nah kan, meski nggak terlihat, keberadaan makhluk gaib emang nyata banget. Makanya dimanapun kita berada harus tetap waspada dan banyak berdoa ya guys. Karena cuma perlindungan Tuhan yang bisa melindungi kita dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Sampai sini dulu pembahasan kita tentang wisata terbengkalai. Kalau kalian suka sama pembahasan kali ini, kalian bisa langsung klik like. Jangan lupa komen dan share juga ya. Oh iya, mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang pengen berbagi cerita dan pengalaman horor, bisa banget kirim ke email divadseries2015@gmail.com. Makasih banyak udah nonton videonya sampai habis. Sekarang gue sama Putu pamit dulu. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Bye.